Yaman sampai ke daerah Usaisah yang ada di dekat Seoul, sampai sekarang ada keluarnya. Ya, sudah sampai di situ. Dan alhamdulillah beliau adalah salah satu cucu daripada keluarga Al-Qudaimi yang di kesempatan hari ini bisa ke Indonesia dan mau mampir ke pondok pesantren kita. Moga-moga dengan kehadiran beliau di tempat ini, di pondok kita tercinta ini, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawakan manfaat, dan semoga memberikan manfaat ilmu kepada kita dan mengalir syaratnya langsung dari keluarga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya dijadikan santri-santri yang sholihin, sholihat, insyaallah, santri-santri yang muttaqin, dari santri-santri yang bisa anfa' linnas, ya, insyaallah. Amin Allahumma. Sebentar lagi beliau akan menyampaikan sepatah dua kata tausiah nasihat dari beliau. Tolong dengarkan, kalau yang penting semua yang bisa catat, ya, ambil ilmunya, ambil keberkahannya. Ilmu yang bisa dengarkan kepada beliau hari ini formal. من أراده للعلم والتعليم والإفادة، فكم له من نعم علينا أوصلها بفضله إلينا، جلت عن الإحصاء بالأعداد فليس تحصى أبد الآباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، لا يرد من سأله ولا يبخس من عامله ولا يخيب من أنبله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد خير المعلمين وسيد أهل الأرض والسماوات أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Beliau Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Qudaimi memulai ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji para pencari ilmu dengan tabiat yang beliau sebutkan tadi, bahwasanya betapa beruntung para pencari ilmu mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau memulai ceramah beliau dengan membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي البداية أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الموطن وفي المعلمين والمتعلمين والمتعلمات جميعا. Kemudian kami memulai dengan berdoa kepada Allah untuk tempat ini, supaya Allah memberikan keberkahan untuk pondok pesantren ini, baik dari guru-gurunya, pengasuhnya, semuanya, dan yang belajar di pondok pesantren ini. وسنحاول في هذه المحاضرة وفي هذه الدورة الكريمة أن نتخذ موضوعا واحدا حتى نخرج منه بالفائدة. Dan kami akan memulai di daurah ini, di ceramah di pagi siang hari ini dengan satu maudhu, satu judul yang insyaallah akan membawa banyak faedah di sana. وهو كيف يبني الطالب نفسه حتى يصير من طلاب العلم حقيقة. Yaitu bagaimana seorang murid ini benar-benar menjadi pencari ilmu yang sejati. وقد ذكر العلماء أربعة أركان لنيل العلم، من حقق هذه الأركان بفضل الله يفوز بالعلم. Sebagian ulama mengatakan ada 4 rukun di mana seseorang itu akan mendapatkan ilmu, yang mana dengan 4 ini insya Allah kita semua akan mendapatkan ilmu. أول ركن من أركان العلم المعلم. Rukun pertama di dalam mencari ilmu itu adalah sang pengajar atau muallimnya. وثانيها المتعلم. Yang kedua yang belajar. وثالثها المنهج. Yang ketiga metodenya atau manhaj.
رابعها البيئة وفترة التعليم وحال الطالب فيها. Yang keempat adalah bi'ah, daerah tempat kita belajar, dan masa atau zaman untuk kita mencari ilmu tersebut. وقد جمع بعضهم هذه الأربعة في قوله لا ينال العلم إلا بشيخ فتاح. Bahkan dikumpulkan di empat rukun ini bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan guru yang fattah, guru yang benar-benar memiliki keilmuan yang mumpuni. وعقل رجاح. Fa'aqlun rajah, dan sang pencari ilmunya, santrinya harus memiliki kecerdasan yang luar biasa. وكتب صحاح. Dan memiliki dan mempelajari kitab-kitab yang sahih. ومطالعة وإلحاح. Dan mutalaah atau belajar dan berdoa yang memaksa atau ilhah atau mulhin. الركن الأول وهو الشيخ الفتاح، الشيخ الذي تثق بعلمه وتأخذ العلم على يديه. Yang pertama Syekhul Fattah. Syekhul Fattah. Yang pertama harus benar-benar berguru kepada orang yang memiliki ilmu yang bersanad, yang benar-benar nyambung kepada Allah. فإذا وجد الطالب هذا الشيخ ينبغي عليه أن يتأدب معه وأن يعامله بكل أدب واحترام. Kalau sudah mendapatkan guru yang seperti ini, hendaknya seorang santri yaitu harus beradab kepada gurunya, kepada syekhnya ini dengan adab dan ihtiram, dengan memuliakan. لأن الطالب أحوج ما يكون إلى الأدب أكثر من العلم. Seseorang santri itu lebih butuh kepada adab, itu lebih banyak daripada butuh kepada ilmu. ولذلك كما قيل اجعل أدبك دقيقا وعلمك ملحا. Sebagian ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwasanya jadikan adabmu itu sebagai tepung dan jadikan ilmumu bagaikan garam. وكلنا نعرف نسبة الملح إلى الدقيق، الدقيق أكبر دائما. Kita tahu bahwasanya kita kalau membuat adonan apapun itu adonannya, tentu kita akan lebih butuh kepada tepung yang lebih banyak daripada garam yang lebih banyak. Maka adab lebih harus diperbanyak daripada ilmunya, walaupun bukan berarti tidak ngaji adab ya. فإذا تزكى الطالب بهذا العلم فإنه يحصل على بركة العلم. Kalau seseorang mempraktekkan seperti ini, maka anak santri itu akan mendapatkan barokahnya ilmu. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم التزكية على التعليم. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim, kita bisa tahu, kita cara tahu manhaj atau metode belajar di dalam Al-Quran, yaitu mendahulukan tazkiyah, mendahulukan adab atau kebersihan hati atas taklim itu sendiri atau belajar itu sendiri. مع العلم أن دعوة سيدنا إبراهيم قدم فيها العلم على التزكية، حينما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولكن الإجابة من الله جاءت بترتيب آخر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالله سبحانه وتعالى أدرى بالمصلحات، استجاب لدعوة إبراهيم وقدم التزكية على العلم. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ini berdoa kepada Allah, beliau mendahulukan ilmu di atas tazkiyah. Tapi apa yang terjadi? Allah menjawab di dalam ayat setelahnya dengan apa? Dengan Allah menjawab mendahulukan tazkiyah atas ilmu, atau mendahulukan membersihkan hati dengan akhlak dan lainnya atas ilmu itu sendiri. فهذا الترتيب يدلنا على أن التزكية لابد أن تكون مع الطالب والطالبة قبل العلم وأثناء العلم وبعد العلم. Dari situ kita bisa tahu bahwasanya tazkiyah itu hati yang bersih, akhlak yang terpuji, itu harus dimiliki oleh talib dan talibah, santriwan dan santriwati. Itu sebelum dia mempelajari ilmu, dia harus akhlak lebih dahulu. Bahkan ketika dia mencari ilmu pun akhlak bersama itu juga tazkiyah. Bahkan setelah dia mencapai ilmu, akhlak harus tetap melekat pada seorang santri. Wa awwal tazkiyah tabda'u bi tashih an-niyyah fi talab al-ilm.
awal mula dari tazkiyah, pertama kali kita maratibut tazkiyah harus dengan niat, yaitu bagaimana sampai niatkan ilmu ini. Kita akan niatnya dulu. وقد جمع نيات طالب العلم الإمام الحبيشي في منظومته. Niat ini Al-Imam Hubayshi mengumpulkan niat-niat yang banyak ini di dalam beberapa nazam-nazam yang beliau kumpulkan. وهو من علماء شمال اليمن. Beliau juga dari ulama dari Shimal Yaman, Yaman Utara. له منظومة تسمى نصيحة الطلاب إلى اقتناص العلم بالآداب. Yaitu beliau punya karangan atau nazam yang nasihat tullab إلى اقتناص إلى اقتناص العلم بالآداب. قال فيها في معرض النيات وأن يكون ناويا بدرسه إزالة الجهل به عن نفسه. أول نية أن ينوي الطالب أن يزيل الجهل عن نفسه قبل أي شيء. Niat yang pertama bagi seorang santri yaitu niat untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya sendiri dulu. Sebelum yang lain-lain, kita itu niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri. ثم بعد ذلك بعد أن يزيل الجهل عن نفسه وعن ذوي التقصير والجهال من سائر النساء والرجال، يزيل الجهل عن من تلزمه الحجة عليه أبنائه وقرابته من الرجال من النساء. Kemudian setelah itu baru dia niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada masyarakat sekitarnya, baik laki-laki ataupun perempuan. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي العبد ربه يوم القيامة بذنب أكبر من جهالة أهل بيته عندما يترك أهل بيته في الجهل ولا يعلمهم ولا يهتم بهم. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar bagi seseorang ketika dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dia seseorang yang membiarkan keluarganya dalam keadaan bodoh dalam agamanya. Al-jahl fid din. نعم. النية الثالثة والحث والإحياء لأمر الدين بالعلم والبحث والتلقين. أولا أن ينوي إزالة الجهل عن نفسه وعن غيره، ثم الإحياء لأمر الدين وأمر الشريعة. Setelah niat untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan keluarganya, kemudian niat untuk menghidupkan urusan agama, yakni untuk urusan berdakwah dan lain sebagainya, urusan agama. ثالثا قال ويبتغي في العلم وجه الله لا المال والدنيا وحب الجاه. Yang ketiga, niatnya mencari ilmu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, tidak untuk yang lain, tidak untuk mencari jah, untuk mencari kebanggaan dan untuk dunia dan lain sebagainya. ولا تعززا على الأقران أي تكبرا على أصحابه، ولا تعززا على الأقران ولا تقربا إلى السلطان أو كي يقال عالم كبير ليس له في علمه نظير. هذه الأشياء يبعدها عنه. Ya, yang perlu diperjauhi juga untuk para santri, hendaknya mereka menjauhi dari niat untuk merasa lebih baik atau merasa lebih mulia daripada teman-temannya dan yang lainnya. فإذا صلحت النية في طلب العلم فقد بدأ طالبه في طريق التزكية والاستفادة مما يتعلمه. Kalau sudah niatnya sudah baik, kalau niatnya orang pencari ilmu ini sudah baik, sudah ditata dengan benar, maka insya Allah kedepannya dia dalam mencari ilmu akan mendapatkan ilmu yang barokah. ولعظمة حق الشيخ الفتاح الذي هو أول ركن من أركان العلم قال سيدنا علي من علمني حرفا صرت أو كنت له عبدا. Dari sini ya, untuk Syekhul Fattah ini, guru atau yang orang Madura biasa sebut guru tolang yang mengajar pertama kali, maka Sayyidina Ali menyatakan di dalam haknya Syekhul Fattah ini, Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman allamani walau harfan. Saya siap menjadi budak orang yang mengajari saya walaupun satu huruf. Ini yang kehormatannya Syekhul Fattah. وهذا الأدب مع المعلم لا ينقطع ولا ينتهي. Dan ini adab dengan guru tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah sirna. Terus, bukan berarti kalau sudah lulus dari pondok ini adabnya sudah tidak hormat lagi sama gurunya, tidak. Terus, نعم حتى إذا تخرج الطالب من المعهد ينبغي أن تكون علاقته بأستاذه بشيخه قيمة
في مناسباته، في مشاوراته، في تجارته، في زواجه، لابد أن يرجع إلى شيخه الذي علمه. Bahkan kalau santri ini keluar dari pondok, wis lulus toko pondok, hendaknya dia memiliki irtibat dengan gurunya, memiliki hubungan terus dengan gurunya, baik dari sisi dia bekerja, dia untuk mau menikah, dia apapun urusan dia, hendaknya bermusyawarah dengan gurunya, ada hubungan yang tidak pernah putus dengan gurunya. حتى إذا تخرج الطالب وأصبح كبيرا وكانت هناك مناسبة في المعهد ينبغي أن يحضر المناسبة وأن يأتي إلى المعلم، ماذا تحتاجون؟ إيش من أي خدمة نخدمكم؟ ماذا تحتاجون في هذه المناسبة؟ ربما أن الله قد يكون فتح عليه بسبب المعهد وأعطاه الرزق في الدنيا إذا لم يتوسع في العلم، فلا ينسى المكان الذي تعلم منه ولا ينسى شيوخه. Bahkan kalau sudah ada alumni sudah keluar dari pondok pesantren dan dia umpamanya Allah bukakan rezeki untuk dia sampai dia menjadi orang besar di luar sana, jangan sampai lupa dengan pondok tempat dia belajar. Seumpamanya di pondok pesantren ini ada acara ataupun acara alumni, imtihan atau maulid atau apa, hendaknya dia hadir, dia dahulukan acara pondoknya dengan acara-acara yang lain di luar sana. Bahkan kalau perlu dia tanyakan kepada gurunya, butuh apa, sampai butuh apa di pondok ini, apa yang bisa saya sumbangkan untuk pondok ini, karena dia sudah dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dia belajar di sini, berkahnya dia dari guru-gurunya dia. من العجيب أن بعضهم إذا تخرج من المعهد ربما آخر عهده للمعهد يوم التخرج، ما يعود إليه وينقطع، وبهذا يتخبط في حياته ولا يستفيد مما تعلمه لأنه قطع علاقته بالمعلم. Berapa banyak orang yang keluar dari pondok pesantren sebab dia akhir terakhir kali dia pisah dengan pondoknya. Ya ketika dia keluar dari pondok, boyong dari pondok, sampai dia nikah, sampai tidak pernah ke pondok sama sekali. Maka jangan salahkan jika hidupnya semrawut, hidupnya susah. Kenapa? Karena dia memutuskan hubungan dia dengan gurunya, hubungan dia dengan pondok pesantren. وكانت أفضل أيامه وأفضل أيام عمره التي هي مرحلة الشباب في المعهد قضاها، له ذكريات مع كل غرفة، مع المصلى، مع المدرسين، مع الكتب، يتذكر كل هذا ولا ينسى أبدا حتى تستمر علاقته بالعلم وأهله. Seorang santri dia akan mengenang apa yang dia alami di dalam pondok pesantren, dia dengan kamarnya, dengan teman-temannya, dia dengan kitabnya, dengan guru-gurunya, dan semua yang ada di pondok pesantren ini akan menjadi kenangan bagi dia dan menjadi kenangan yang indah, afdal ayami, ya hari-hari terbaik dia selama hidup di dunia dia di pondok pesantren ini. ونحن حينما نزور المعاهد ونرى هؤلاء الطلاب نتذكر ايامنا، كيف كانت ايامهم في الاحقاف، كيف كانت ايامنا في دار المصطفى، كيف كانت ايامهم في رفاه التاريخ، هي كانت من اجمل الايام حقيقه. Ketika kami keliling di Indonesia ini, ketika kami keliling ke pondok-pondok pesantren, kami pun teringat, kata beliau, kami teringat dengan pondok-pondok kita dulu, bagaimana saya ketika di Al-Ahqaf, bagaimana beliau ketika di Darul Mustafa, pondoknya Habib Umar bin Habib, bagaimana beliau Ustaz Ali ketika di Ribat Tarif, di Habib Zain Masyafiri, dan semuanya. نعم، الركن الثاني عقل الرجاح وهو الطالب المنتبه، لا يحصل عندنا علم ولا يستقيم إلا بالطالب المتنبه الحريص على أخذ العلم. Yang kedua, rukun mencari ilmu yang kedua setelah Syekhul Fatah adalah seorang santri yang memiliki akal yang cerdas. Cerdas di sini bisa dilatih, yaitu dengan dia yang talib mutanabbih, talib yang selalu memiliki fokus dengan pelajarannya, fokus dengan gurunya, tidak pernah ketika diajar dia selalu perhatian dengan pelajaran guru-gurunya. نعم، وهذا الطالب له آداب وله شروط لا ينال العلم إلا بهذه الشروط. Dan santri ini harusnya bukan dengan fokusnya dia dalam belajar, dia juga memiliki adab, ya, sehingga syarat mendapatkan ilmu juga diadab ini. هذه الشروط ذكرها الإمام الشافعي في الأبيات التي قيل أنها تنسب إليه وقيل إلى غيره ويحفظها أكثر طلاب المعاهد: أخي لن تنال العلم إلا بستة. Ada sebagian abiyat yang ini diriwayatkan, abiyat ini adalah miliknya Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan bukan Imam Syafi'i. Dan ini sebagian besar pelajar banyak yang hafal, ya, banyak yang hafal, ya, termasuk ustaz-ustaz ini, ya, saya tidak begitu hafal, ya. Akhi lan tanal ilma illa bisittatin.
wahai saudaraku, tidak akan mencapai keilmuan, tidak akan kamu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. سأنبيك عن تفصيلها ببيان سأخبرك عنها ببيان يقول أنا سأبين لك. Saya akan jelaskan 6 perkara itu dengan penjelasan yang jelentreh, yang jelas. ذكاء Kecerdasan, وحرص dan semangat, واجتهاد wabtihalin, dan doa kepada Allah, ijtihad, وبلغة wa bulghatin, sangu, okos, وإرشاد أستاذ wa irsyadi ustaz, petunjuk guru, وطول زمان. wa tuli zamani, dan panjangnya masa belajar. أول شرط لتحصيل العلم الذكاء، أن يكون الطالب صاحب ذكاء منتبه ليس غبيا. Syarat pertama seseorang bisa mendapatkan ilmu harus memiliki kecerdasan, bukan santri yang bebel, ya, harus cerdas. ولا يمكن لأي طالب أن يقول أنا ليس ذكي. الله سبحانه وتعالى قسم العقول بين العباد إلا أن هذا الطالب يسعى إلى تنمية هذا الذكاء. Ya, dan jangan sekali-kali di antara kalian mengatakan saya ini tidak cerdas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada kita semuanya. Hanya saja kita bisa tidak mengasah kecerdasan itu. Kita semua ini cerdas dan made in Allah Subhanahu wa taala semua ini. Bukan made in Jepang ini ya. Ini buatan Allah dan kecerdasan rata semuanya, hanya yang membedakan sampean bisa mengasah atau enggak, sampean bisa semangat atau enggak. هذا الذكاء يزداد بتقوية الحفظ، قوة الحفظ. Kecerdasan ini akan terus bertambah jika dia memiliki kekuatan hafalan, yaitu kalau orang sering menghafal maka akan semakin cerdas dia. بدراسة علم المنطق وعلم الحساب. Dengan belajar ilmu mantik dan ilmu lisan. علم المنطق والحساب. Ilmu mantik wal lisan. نعم. ذكاء وحرص. الشيء الثاني الحرص على تدوين أي كتابة الفوائد والحرص على طلب جميع الفوائد من شيوخه. Yang kedua, semangatnya tulab, semangatnya pelajar ini di dalam mengambil ilmu. Dia semangat dalam mencatat. Apapun yang dibawakan oleh ustaz guru, dia catat. Dia ambil itu semangat dia. Itu namanya hirs, lupo. ولذلك قيل العلم صيد كأنك تصطاد والكتابة قيده أي ربطه. قيد صيدك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تفكها بين الخلائق قالقة. لماذا يذهب يصيد ثم يترك الصيد؟ Ilmu itu ibarat buruan, kamu berburu. Sedangkan kitab, catatan itu adalah ikatnya, diikat. Maka ikatlah ilmu itu ya dengan catatan. Jangan hanya kamu mendengarkan kemudian hilang. Buat apa kamu berburu kalau setelah itu dilepaskan? Berburu nyekal hewan lalu dilepas ditali. Ya, percuma kamu pegang burung tapi dilepas lagi. Enggak dilepok ditali. ذكاء وحرص واجتهاد. الاجتهاد الشرط الثالث للطالب الاجتهاد معروف عندكم تعريفه بذل المجهود في تحصيل المقصود. Yaitu yang ketiga, syarat ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini sebagaimana kalian ketahui yaitu badlil majhud fi tahsilil maksud, yaitu kita tuangkan semua kemampuan kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu berusaha sekuat tenaga ya apa caranya kita mendapatkan ilmu. Wa afdhalul a'mal al-mujahada fi talab al-ilm. Sebaik-baik amal adalah berusaha untuk mencari ilmu. حتى أن العلماء قيل له خير أحد في حسن خاتمة، قيل له أن يأتيك الموت وأنت في أي عمل؟ الذكي يختار طلب العلم، يقول يأتينا الموت في طلب العلم، لأنه من جاءه الموت وهو يطلب العلم فهو شهيد. Sebagian ulama ada yang dikasih pilihan, kamu mau yang mana? Mati, diberikan kematian di dalam mencari ilmu apa yang lain? Maka ulama ini memilih saya lebih baik diberikan kematian ketika saya mencari ilmu. Kenapa? Karena ketika orang meninggal dalam mencari ilmu, maka meninggalnya dia dihitung meninggal syahid. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. البلغة المقصود بها ما يستعين به الطالب من المال ومن القوت على طلب العلم. Al-bulghah yang keempat syaratnya adalah uang atau sangu. Orang mencari ilmu dalam sangune angel ya. Maka yang keempat ini adalah
harta yang bisa membantu kita, baik dari untuk makanan dan seterusnya untuk mencari ilmu. وكلما كان زاد الطالب بقدر حاجته يكون أصلح له ذلك. أما الطالب الذي عنده كثير من المال، أبوه وأمه يعطيه المال قليل، يريد أن يخرج يأكل اندومي، يريد أن يخرج إلى الشارع، يريد أن يخرج إلى العشاء يأخذ صديقه، وهكذا أكثر من يضيع في المعاش الذين عندهم الفلوس الكثيرة. Santri yang sukses rata-rata itu yang memiliki sangu pas-pasan. Santri sing sukses itu rata-rata sing sangune pas-pasan. Yang sangune akeh, ya. Kalau dia diberikan uang banyak dengan keluarganya, maka dia bingung di jero pojok, ndak kerasa. Dia ingin keluar beli Indomie, yang Nabi bilang tadi, beli apa, beli jajan, beli sebarang kali, muter wis, duwe akeh. Tapi sing pas-pasan wis menang ya, belajar ya. وربما تجد الطالب أو الطالبة الفقير الذي لا يجد إلا قدر حاجته أكثر اجتهاد من الطالب الذي عنده المال الكثير. Bahkan sing semangat di pondok itu rata-rata itu adalah santri yang fakir, santri yang tidak boleh dan kekurangan, bahkan bukan cukup ya, kekurangan bahkan itu yang rata-rata lebih semangat belajarnya daripada santri sing akeh duit jadi beliau. Nah, wa irsyad al-ustad الشرط الخامس وهو إرشاد الأستاذ تعليم الأستاذ وتفهيمه ونصيحته وفي لفظ قرئ البيت وصحبة أستاذه. Yang kelima, syarat kelima adalah irsyadul ustadzin, yaitu petunjuk guru. Ini yang harus harus megang dari apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, dipegang petunjuk dari guru ini. Ya, bahkan ada riwayat lain bahwa sohbat ustadz, yaitu selalu sohbah ini barengi ustadz tok. Oh, ustadz ngaji mulu melo, ustadz melo itu kan biasanya cepat mendapatkan ilmu. Wa tul zamani ay tul al-muddah fi talab al-ilm. La yadhiq al-talib min al-ma'had yaqul ya Allah, 3 سنوات في المعهد، 4 سنوات، أقل شيء 4 سنوات كما قال السيد محمد بن علوي المالكي. قيل له ما هي أقل مدة للطالب؟ قال لا يمكن أن نطلق عليه طالب علم إلا إذا قضى 4 سنوات كاملة في المعهد. Jadi yang syarat yang keenam untuk mendapatkan ilmu itu paling tidak harus panjang, masanya di pondok harus lama, tidak boleh mondok 2 bulan leren, sebulan leren. Akon lusyek paling sedikitnya orang ini dikatakan tulus zaman. Kata Al-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan paling sedikitnya orang dikatakan tulus zaman itu 4 tahun. Itu pun 4 tahun yang benar-benar, bukan 4 tahun yang bengi masak mie, masak sebelah. 4 tahun yang benar-benar sungguh-sungguh maksudnya. وكان الأوائل لا يسمحون للطالب أن يتصدق حتى يقضي أقل شيء 10 سنوات في طلب العلم. Tidak boleh seseorang santri ini, tidak boleh santri ini moro-moro maju ya tasaddaq, dia maju untuk tampil, kecuali paling tidak dia boleh ilmu 10 tahun. Ojo maju-maju, ojo moro-moro nyekel mic, moro-moro maju. Lek gak paling tidak ngaji 10 tahun. كما حدث مع سيدنا شعيب وسيدنا موسى قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. ففي الحديث إن سئلتم ما هي مدة موسى فقولوا أتمها 10 وأي بنتين نكحت هذه الصغرى. يعني 10 سنوات سيدنا موسى عند شعيب. Sebagaimana cerita di dalam Al-Quran antara Sayyidina Syu'aib, Nabi Syu'aib dan Nabi Musa. Ketika itu Nabi Syu'aib menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahkan ihdabnatayya, salah satu daripada anak perempuannya Nabi Syu'aib mau dinikahkan dengan Nabi Musa dengan syarat khidmah atau belajar kepada Nabi Syu'aib selama 8 hijaj atau 8 tahun ya. Dan beliau dengan syarat 8 hijaj 8 tahun. Kalau kamu mau menyempurnakan 10 tahun ya silahkan, kalau enggak ya 8 tahun, paling enggak 8 tahun. Lek mau menyempurnakan 10 tahun silahkan. Dan ternyata Nabi Musa belajar atau berada di tempatnya Nabi Syu'aib selama 10 tahun. فهذه المدة لم تكن مهرا غاليا أو المقصود أنها مهر، ولكن ليتعلم سيدنا موسى عند شعيب ويتربى ويتزكى وهو نبي من أنبياء الله حتى يخرج إلى الناس وهو كامل في دعوته. Maksudnya Nabi Syu'aib memberikan syarat 10 tahun untuk belajar mondok itu bukan maksudnya sebagai mahal anaknya, bukan. Tapi maksudnya Nabi Syu'aib di sini adalah
untuk mentarbiyah, untuk mendidik Nabi Musa sebelum, padahal Nabi Musa ini seorang nabi ya. Sebelum beliau sempurna untuk keluar dakwah, beliau dididik oleh Nabi Syuaib selama 10 tahun. Inilah persiapan Nabi Syuaib untuk Nabi Allah Musa alaihi wasallam. الركن الثالث قبل الأخير وهو كتب الصحاح أي المنهج الذي يطرح لكم إلى المعلمين والسلم التعليمي في أخذ العلوم. Yang ketiga tadi Syekhul Fattah, kemudian Abdul Raja. Yang ketiga adalah kutubun sihah atau kitab-kitab yang sah, kitab-kitab yang sahih yang diajarkan di pondok pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan. Itu harus benar-benar kitab yang sanadnya benar. والكتب هذه تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى إرشاد الأستاذ. لا يأتي واحد يقول خلاص يا شيخ أنا بأخذ العلم من الكتب. الموجود في هذه الكتب هو علم. Tidak boleh ya. Memang benar syarat ketiga adalah kitab. Cuma harus ada guru yang membacakan kitab ini. Tidak boleh seseorang itu ya wis lah, ini sudah ada kitabnya dan kitab ini sudah benar-benar dari Rasulullah, sanadnya jelas. Wis saya mau ngaji kitab ini saja tanpa guru, tidak boleh. Harus ada guru. نقول له لا، الذي في الكتب ليس علم. هذا الذي في الكتب ليس علم، لا يسمى علم. Kata beliau yang